Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Mirsa Putri dari kelas Matematika 2 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara membuat media pembelajaran dengan berbantuan aplikasi NetBeans pada materi statistika kelas 8 SMP. Sebelum kita membuat proyek media pembelajaran, kita siapkan dulu bahan-bahannya yang telah dikonvert dalam format JPEG atau ke dalam bentuk gambar. Langsung kita buka NetBeans, New, Gframe Form, tulis frame yang akan kita buat yaitu cover, klik 2 kali untuk mengubah ukuran frame. Di sini saya menggunakan frame dengan ukuran 960 dikali 540. Selanjutnya masukkan ke label untuk memasukkan gambar. Set layout, absolute layout. Properties. Klik icon external image. Import to project. Cover. Finish. Oke, close. Klik kanan, edit text. Masukkan J button untuk digunakan sebagai tombol next. Properties. Next. Cool. Lakukan hal yang sama untuk cover-cover pada pembahasan, pada latihan soal, penjelasan materi, KI, dan KD, halaman terakhir atau frame terakhir, menu, about me, dan cover 2. Setelah kita membuat semua frame untuk cover pada media pembelajaran yang akan kita buat, selanjutnya kita akan mengcoding media pembelajaran. Double klik. Push. Di sini kita akan menggunakan coding. Kita copy untuk next buat cover 2. Kita coba run file. Next. Bisa. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk cover-cover berikutnya.
Setelah selesai coding, selanjutnya kita run file. Kita coba apakah codingan kita berhasil. Codingan kita berhasil, kita klik home, maka akan muncul next, about me, home, next, menu, go, menu, close. Untuk pengkodingan cover, semua cover media pembelajaran berhasil. Selanjutnya kita akan mengcoding KI dan KD. Setelah kita membuat semua coding dalam frame cover, selanjutnya kita akan mengcoding KI dan KD. Lakukan yang hal sama seperti tadi, yaitu new gframe form KI 01 finish. Untuk mengubah ukuran frame, kita double klik frame, label, layout, properties. Klik icon external image, import to project, KI dan KD. Untuk KI 1 ini kita memiliki 5 J-button, yaitu J-button home, J-button menu, J-button back, J-button next, dan J-button untuk close. Properties, kita ubah nama J-button 1 menjadi home dengan warna pink atau kodenya yaitu 255.153.153. Ukuran font 24, jenis font writing. Kita rapikan. Lakukan hal yang sama untuk KI dan KD berikutnya. Untuk J-button KI atau kompetensi inti sampai kompetensi dasar itu sama. Yang membedakannya itu adalah KD2 di mana hanya 4 J-button, yaitu untuk
home, menu, back, dan close. Sama seperti sebelumnya, encoding cover, kita lakukan juga coding untuk KI dan KD. Ini kita ubah menjadi KI 1. Lakukan pengkodingan yang sama pada materi. Kita buat dulu KI 2. KI 1 untuk materi, KI 2 untuk kompetensi inti poin 1 dan poin 2. Untuk jebatannya sama, yaitu terdiri dari 5 jebatan. Jebatan untuk home, jebatan untuk menu, jebatan untuk back, jebatan untuk next, dan jebatan untuk close. Kita lanjut encoding ini cover. Kita tulis dengan nama yang sama dengan yang kita buat tadi. Kedua untuk KI 0, KI, KD 0. Jangan sampai salah dalam menuliskan nama. Next, KI 2. Oke, ini dispose. Lakukan hal yang sama pada KI 03, KI 04, dan KI 02. Setelah kita melakukan coding pada semua menu kompetensi inti dan kompetensi dasar, selanjutnya kita akan merun file untuk memastikan bahwa codingan kita benar. Run file.
akan keluar. Home, next, menu, KI dan KD, next, 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 back, 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 menu, close. Codingan terhadap KI dan KD berhasil. Maka selanjutnya kita akan mengcoding pembahasan materi atau penjelasan materi. Kita telah melakukan coding untuk menu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Selanjutnya kita akan mengcoding penjelasan materi. Kita buat terlebih dahulu penjelasan materi. Double klik untuk mengubah ukuran frame. Set layout, absolute layout. Properties, klik icon, external image. Program komputer di materi. Penjelasan materi terdiri dari 9 frame, maka kita akan membuat 9 frame yang membahas tentang penjelasan materi statistika. Materi statistika yang dibahas pada media pembelajaran ini yaitu ukuran penyebaran data dan ukuran pemusatan data. Kita buat JButton, 5 JButton, terdiri dari button home, button menu, button back, button next, dan button close. Buat JFrame form untuk penjelasan materi seperti ini pada materi 2 hingga 9. Kita telah membuatnya. Lakukan hal yang sama untuk membuat JFrame form pada penjelasan materi 1 itu untuk penjelasan materi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Selanjutnya kita akan melakukan pengkodingan itu dari penjelasan materi 1. Search. Penjelasan materi, kita klik. Untuk JButton action 3-nya, kita ubah menjadi penjelasan materi 1. Lakukan hal yang sama untuk frame penjelasan materi 1 dengan memasukkan atau mengcoding hal yang
akan mengcoding dengan codingan yang sama. Cover. Untuk penjelasan materi 2, lakukan sama kembali. Lakukan pengkodingan yang sama pada materi selanjutnya, yaitu materi 3 hingga 9. Sekarang kita run file untuk mengecek apakah codingan kita benar. Ternyata codingan kita benar. Home, next, menu, next, 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 next. Ternyata bisa digunakan. Setelah kita menginput coding dalam frame penjelasan materi, selanjutnya kita akan menginput coding atau mengcoding frame dari latihan soal. Kita telah melakukan input coding pada penjelasan materi, kompetensi inti, kompetensi dasar, serta cover. Selanjutnya kita akan mengcoding latihan soal. Di sini terdapat cover latihan soal. Kita klik New, G-Frame Form, buat nama frame latihan soal 1. Ubah ukuran frame sesuai dengan kebutuhan. Set layout, absolute layout. Klik properties, klikkan external image, latihan soal 1. Oke. Untuk latihan sedikit berbeda dari sebelumnya, kita menggunakan radio button untuk opsi jawaban. Radio button ini terdiri dari 4, yaitu untuk opsi A, B, C, dan D. Kita klik button group, letakkan di mana saja agar saat kita mengklik radio button 1, 2, 3, atau 4 semuanya tidak ikut. Hanya satu radio button yang terpilih. Properties. Kita isi opsi jawaban nomor 1 itu 64. Kita menggunakan ukuran font 20 dengan jenis font Perpetua. Button group, kita klik button group 1. Lakukan hal yang sama untuk opsi berikutnya.
Jangan lupa klik button grup agar jawaban yang dipilih tidak banyak dan hanya satu jawaban. Untuk soal selanjutnya, kita lakukan hal yang sama. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi, membuat radio button, dan jangan lupa diklik juga button grup. Setelah kita membuat opsi jawaban, selanjutnya kita akan menginput coding dari latihan soal. Cover dari latihan soal. Untuk next-nya, this set visible false. New latihan soal 01. Set visible true. Untuk latihan soal 1, jangan lupa tambahkan import Javax Swing J option pen agar kita dapat membuat option pen. Selanjutnya kita akan mengcoding atau menginput coding untuk J radio button 1 atau opsi A. Karena jawaban A salah, maka kita jawaban yang benar pada nomor 1 adalah C. Maka kita paste C option pen ini, lalu new latihan soal. Ini berguna agar siswa yang menjawab salah ataupun benar tidak dapat mengubah jawabannya dan langsung beralih ke halaman selanjutnya. Untuk opsi salah, itu kita dapat mengcopy lagi. Lanjut ke soal nomor 2. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Kita double klik untuk menginput
coding atau mengcoding. Jawaban yang tepat dari soal nomor 2 adalah B. Maka kita buat seperti ini. Untuk soal yang benar, kita dapat mengcopy dan paste. Lakukan hal yang sama untuk latihan soal nomor 3, latihan soal nomor 4, latihan soal nomor 5, hingga latihan soal nomor 10. Karena latihan soal nomor 10 adalah soal terakhir, maka kita buat J radio button N untuk mengakhiri latihan soal. Kita new, kita klik new, G frame form, kita buat form baru dengan nama, kita cari frame dengan nama N. Kita ubah ukuran frame-nya. Nah, untuk latihan 10, ini kita menggunakan coding atau menginput coding. Ini this set visible false new N. Set visible true. Maka saat siswa telah mengerjakan, saat dia mengklik button N, akan pindah ke frame N. Selanjutnya kita run file. Nah, maka akan muncul outputnya seperti ini. Kita klik next. Nah, ini adalah J option pen yang telah kita buat. Ini untuk jawaban yang benar. Untuk soal terakhir, inilah J option pin-nya. Lalu saat siswa mengklik N, maka akan ke frame belajar. Setelah kita melakukan coding pada latihan soal, yang terakhir yaitu kita melakukan coding untuk pembahasan soal. Langkah terakhir yaitu kita akan memasukkan atau menginput coding dari frame pembahasan soal. Seperti biasa, kita klik new, G frame form untuk pembahasan soal 1, pembahasan 1. Double klik untuk mengubah ukuran frame. Klik J label. Set layout, absolute layout, properties, icon. Pembahasan soal.
kita akan membuat 5 J-button, yaitu untuk home, menu, back, next, dan close. Properties, home, warna, dan kode. Kita lakukan hal yang sama, yaitu dengan cara membuat frame untuk pembahasan soal nomor 2 hingga 10 dengan J-button yang sama, atau jumlah J-button yang sama, yaitu 5. Sini kita telah membuat frame pembahasan soal. Setelah kita memasukkan semua frame dari pembahasan soal, selanjutnya kita akan mengcoding cover dari pembahasan soal, yaitu next, and this, pembahasan 01. Close, dispose. Dispose. Next, untuk pembahasan 02. Pembahasan 00. Back. J-button 2 untuk menu. Dan J-button 1 untuk cover. Ingat, jangan sampai salah menuliskan nama G-frame yang kita buat agar tidak ada tanda seru seperti ini. Kita run project. Kita lakukan hal yang sama atau menginput kode yang sama untuk pembahasan nomor 2, 3, 4, 5, dan seterusnya hingga soal nomor 10, pembahasan soal nomor 10. Ini menandakan bahwa coding yang kita input itu benar. Maka kita run file. Nah, apabila kita menginput coding atau menginput kode dengan benar, maka outputnya akan berubah menjadi media pembelajaran yang rampung. Kita akan merun file pengerjaan kita tadi, media pembelajaran yang telah kita buat. Untuk membuktikan bahwa apa yang kita input tadi sudah benar, maka kita run file media pembelajaran yang kita buat. Kita run.
Nah, inilah media pembelajaran yang telah kita buat setelah memasukkan bahan-bahan yang telah kita susun untuk membuat media pembelajaran. Media pembelajaran ini dapat berguna untuk siswa dalam mengasah kemampuan dan menambah ilmu pengetahuannya mengenai statistika, khususnya pada siswa kelas 8 SMP. Baik, itulah sedikit tutorial yang dapat saya sampaikan dalam membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi NetBeans, khususnya pada materi statistika untuk kelas 8 SMP. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan dan kekurangan dalam pengkodingan atau pembuatan media pembelajaran ini. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.